itu ya des gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif. Ya lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Ketua Umum PDIP yang juga merupakan Ketua Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Megawati Soekarno Putri, tiada angin tiada hujan mendadak bikin gaduh. Ia meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena dianggap sudah tidak efektif. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja Pak KPK. Menurut saya nggak efektif. Kata Megawati Soekarno Putri di acara sosialisasi Pancasila di Jakarta Selatan pada hari Senin 21 Agustus 2023 yang lalu. Terkait desakan tersebut, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sangat cerdas. Menurutnya sistem pemberantasan korupsi yang ada telah berjalan dengan baik. Bahkan Presiden Jokowi juga mengapresiasi kinerja KPK. Ya, lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus, tiap bulan juga ada OTT, operasi tangkap tangan. Kata Presiden Jokowi di Pasar Barang Binjai pada hari Jumat 25 Agustus 2023. Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Ayo. Waktu saya krisis kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang bukan KPK ini gak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu gak namanya malah pengusaha ini. Saya bilang sama KPK-nya, sini dong buktinya kalau saya malah. Ini dunia modern, saya menaruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itu loh kebenaran. Nah, supaya insaf loh, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif. Ya lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Pak, terkait dampak Tiap El bulan Nino juga Pak. ada OTT. Pak, tapi kedengarannya keras Pak dari PDIP Pak. Kedengarannya keras itu pembubaran dari PDIP. Apanya? KPK. Ya masih ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya, itu yang harus diperbaiki. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang saya hormati, desakan dan permintaan Megawati ini menurut saya aneh bin ajaib. Seperti orang yang memburu dan membunuh tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padi. Bukannya efektif, justru malah menimbulkan masalah baru. Semangat pemberantasan korupsi yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, semangatnya adalah untuk menyelesaikan masalah korupsi ketika aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman ini dianggap belum mampu
secara utuh untuk melakukan pencegahan dan memberantas korupsi, terutama yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kalau tiba-tiba saja Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan, lantas bagaimana cara negara ini harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, sebagai public enemy yang nyata-nyata para koruptor khususnya dari penyelenggara negara ini telah merampok aset negara sehingga rakyat menjadi miskin karena faktor korupsi. Oleh karena itu sangat tepat apabila dikatakan bahwa korupsi ini harus dijadikan sebagai musuh bersama karena telah membuat negara ini terjerat dalam kemiskinan. Ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Ini artinya bahwa sumber korupsi sebenarnya berawal dari lembaga penyelenggara negara. Nah, ketika aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dinilai melempem dan belum seutuhnya mampu mencegah dan memberantas korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi selama aparat penegak hukum formal itu belum mampu menjalankan tugas untuk memberantas dan mencegah korupsi belum maksimal dan optimal, tentu wadahnya KPK ini masih tetap dibutuhkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa memang KPK masih memiliki banyak kekurangan, tetapi tidak lantas berarti itu dijadikan sebagai dalih untuk memberangus dan membubarkannya. Apalagi kinerja kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman selama ini juga masih fokus pada persoalan-persoalan korupsi yang di bawah 1 miliar rupiah. Nah, selain itu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KPK ini juga bersifat independen dan mandiri, bahkan seorang penguasa pun tidak bisa melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan korupsi. Kalau Rizal Ramli, Amin Rais, dan gerombolan sakit hati selama ini nyinyir bahwa KPK takut kepada penguasa dengan penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, merangkul koalisi dan sekaligus menggebuk oposisi, hal itu karena akibat sentimen kebencian dan tendensi politik yang sama sekali tidak ada upaya atau ada hubungannya dengan penegakan hukum khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau memang benar Presiden Jokowi dinilai telah memperdagangkan kekuasaan untuk membangun dinasti keluarganya dengan melakukan KKN, seluruh rakyat di negeri ini tentu akan mendukung 100% KPK sepenuhnya agar mengusut dugaan KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini secara tuntas. Namun kalau ternyata hanya berdasarkan halusinasi, berdasarkan interest, berdasarkan tendensi politik tertentu untuk menggulingkan Presiden Jokowi tanpa bukti, sudah selayaknya mereka yang secara liar dan membabi buta memfitnah Presiden Jokowi, KPK tak perlu melakukan tindakan apapun. Biarkan rakyat yang memberikan sanksi sosial dan politik secara berjamaah untuk mengucilkan para demagog yang haus kekuasaan ini, untuk mengucilkan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seumur hidup. Sudah, itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.